Istimewa. Istimewa banget, guys. Walaupun ya nih, ininya agak-agak Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di belakang saya ada satu box lagi. Dan episodenya masih raket murah meriah di bawah 200 ribuan. Ini raket harganya ya 160-170 ribuan. Nggak jauh-jauh dari itu guys. Dan seperti yang kemarin-kemarin saya bilang, ini adalah buat referensi teman-teman yang sedang nyari raket murah meriah tapi tampilannya mewah. Dan yang paling penting sih memang performanya. Semoga performa raket murah ini nggak mengecewakan. Tapi paling nggak di awal ini saya bisa bilang raket-raket murah ini sebetulnya masih worth it banget untuk teman-teman pemula ya. Jadi nggak perlu pakai raket-raket mahal dulu untuk memulai berolahraga badminton. Dengan raket-raket yang murah ini tampilannya oke banget dari dua raket yang kemarin udah kita unboxing juga. Dan kita nggak tahu kalau raket ini seberapa mewah ya. Dan sejarahnya raket ini sudah beberapa kali mengejutkan saya, terutama untuk performanya. Dan sudah banyak kali video di channel ini sudah saya buatkan ke teman-teman review pemakaian dari raket-raket dari brand ini. Salah satunya adalah Conquer 900 dan Conquer 901. Dan ini di brand yang sama teman-teman. Buat teman-teman yang udah mantingin channel ini sejak lama pasti ngerti lah. Dan kalau seri raket Conquer, yang dulu saya bilangnya raket Conquer 900 dan 901 itu miripin salah satu raket high-end-nya Yonex. Yang bisa dibilang performanya wow banget sih. Harga yang super murah di bawah 200 ribuan, tapi enak banget dipakai, nyaman banget, bahkan survive banget dengan pola permainan saya. Ya, dan kita coba buka raket ini biar nggak tambah panjang penasarannya. Dan brand ini termasuk yang paling banyak juga di request teman-teman. Buat teman-teman yang request kemarin wajib nonton ini, brand Fraser, salah satu brand raket yang dulunya salah satu raketnya pernah jadi andalan saya di Conquer 900 dan 901. Dan ini dia. Saya juga penasaran banget ya guys, udah lama nggak unboxing raket di bawah 200 ribuan atau raket 100 ribuan. Buat teman-teman yang berminat, nanti sih link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat-lihat dulu seberapa cocok raketnya, seberapa menarik buat teman-teman, warnanya, kemudian spesifikasinya. Ya, spesifikasi itu yang paling penting teman-teman. Karena kalau warnanya suka tapi spesifikasinya nggak tepat buat teman-teman juga, buat main juga bakal nggak nyaman ya. Tapi berbeda halnya sebaliknya, kalau teman-teman nggak suka warnanya tapi spesifikasi raketnya itu memang cocok di tangan teman-teman, itu bakal lebih survive dipakai main. Wah, keren guys, warnanya keren. Baru ketutup plastik aja udah kelihatan kerennya. Tapi saya nggak berlebih-lebihan lah ya. Pokoknya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya, membandingkan dengan raket-raket yang lain gitu ya. Kalau biasa misalnya raket murah, raket yang sedang 500 ribuan, 1 jutaan. Dan testimoni saya terkait tampilan raket ini tentu saja berdasarkan pengalaman itu. Nih ya, jadi di raketnya ada playernya teman-teman. Nih, Fraser FS badminton racket. Ya, ini. Kemudian ini raketnya. Wow. Istimewa banget guys dari brand Fraser. Walaupun ya nih, ininya agak-agak kayak gini ya. Ini tapi kalau dipakein senar sih bisa ketarik kenceng ya. Tapi kayak gini tampilannya. Kurang presisi di bagian ininya, tapi ya wajar banget karena raket semurah ini dengan tampilan segini. Ya, keren banget sih ini.
Dibawa ke lapangan kalau warna-warna mencolok hitam, hijau, stabilo gini pasti mewah juga. Dan ini adalah raket Fraser di series Expander Z6. Ini kemana ada yang request teman-teman. Tuh, teman-teman yang request wajib banget nonton ini. Raket Fraser. Wow. Ini 9. Poinnya 9 untuk desain sekilasnya ya teman-teman. Walaupun saya lihat sih di beberapa bagian kurang begitu eye catching ya, tapi secara keseluruhan kalau dilihat dari jauh gini udah kerasa raket mewah. Dan biasanya sih kalau saya pribadi ya, dengan ekspektasi raket-raket murah itu yang paling bikin penasaran tuh stiffness-nya. Kalau stiffness-nya pas gitu biasanya saya suka banget. Atau jangan sampai ketemu raket murah yang balance point-nya di atas 310 lah, biasanya udah nggak bikin nyaman tuh. Makanya kadang-kadang yang deg-degan juga. Dan kalau raket ini, ya ini raket fleksibel sih, buat pemula banget sih ini. Tapi frame-nya isometrik ya, isometrik ya. Kalau ini sih nggak terlalu istimewa ya, kayak beberapa raket Fraser yang dulu Conquest 900 dan 901. Walaupun tetap ya, raket ini kelihatan mewah untuk raket di harga di bawah 200 ribuan ya, cuman 170-an. Dan katanya Fraser sih ini made in Taiwan. Kita ngerti sih kalau standarnya Yonex made in Taiwan itu ya kualitasnya sudah di middle, di tengah-tengah. Oke, kita nggak panjang lebar untuk first impression ataupun pandangan pertama saya, tapi kita coba bahas untuk bagian per bagiannya. Yang pertama, connya, con Fraser yang istimewa, ini mewah juga. Kemudian gripnya ini ukuran G5 atau lebih besar sedikit, G5 lah masihan masuk. Kemudian di connya ada logo FS Fraser, ada hologram originalitas dan juga ada tulisan made in Taiwan, buatan Taiwan. Dan dari con ini kita bisa lihat karakter finishingnya glossy ya, mengkilat ya teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya, seriesnya yaitu Expander Z strip 6. Kemudian kalau saya putar di sini, nah ini yang kurang kelihatan eye catching ya. Tampilan untuk beratnya, panjangnya raket, kemudian balance point-nya ini kayak font biasa gitu, kayak basingan banget gitu. Kayak nggak dipakein desain yang keren gitu loh. Tim desainnya kurang mewah gitu ya. Tapi ya itulah plus minus lah, namanya juga raket di bawah 200 ribuan. Ya jangan berharap lebih lah gitu. Kemudian ini dia ada tulisan panjangnya 675 mm, beratnya 77 gram. Oh, raket 5U ini guys. Kemudian balance point-nya 296 plus minus 2 mm. Even balance ke head heavy balance ya, berat kepala sedikit. Kemudian max tensionnya di 28 sampai 30 lbs. Ya, ini menariknya raket ini ya. Di 30 lbs lagi. Jadi raket murah yang menarik nih kayak gini ya. Walaupun lagi-lagi saya kasih catatan buat teman-teman, banyak pengalaman raket-raket yang di bawah 200 ribuan tuh kalau tarikannya di atas 27 lbs, katanya kalau benturan gampang patah. Walaupun sekali lagi raket mahal juga, kalau benturan resiko patah selalu ada saja teman-teman. Ya, jadi tergantung pemakaian, tergantung perawatan, penjagaan dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada stiffness raket ini yang di tengah-tengah, katanya sih medium, tapi feelingnya ini sih ya lebih ngeflex sih ya, medium ke flex ya, medium fleksibel lah ya, medium fleksibel lah, ngeflexnya kerasa, ngelenturnya kerasa. Kemudian kita putar lagi, cuman ada seriesnya Expander Z6, nggak ada tulisan lain. Kalau kita lihat di sini sih dari shaftnya ini kita bisa lihat ya, karakter warnanya itu ada hijau stabilo, hitam, kuning, silver. Walaupun banyak warna, tapi menurut saya sih perpaduannya masih kerasa elegan ya, nggak apa berlebihan, nggak berlebihan. Kayak beberapa raket kemarin misalnya Dunlop itu kan walaupun nggak begitu banyak warnanya, tapi kayaknya apa ya, kayak kekanak-kanakan. Tapi kalau ini lebih kelihatan elegan ya, lebih kelihatan keren. Di sisi lain detailingnya cakep di Dunlop itu ya, Dunlop sama apa kemarin ya, Zilong. Nah, jadi lebih mewah atau detailingnya, desainnya lebih bagus yang Dunlop dan Zilong. Walaupun ini tetap rasa elegan ya, tapi kalau dari dekat kelihatan banget kurang detailingnya, kurang bagus lah gitu. Kemudian kita naik ke bagian T-jointnya, di sini ada logo FS Fraser
karakter frame kepalanya itu sebetulnya kecil ya, nggak terlalu gede banget. Ini yang kadang menarik untuk beberapa orang. Kalau dilihat dari samping begini, dia nggak terlalu kecil banget. Tapi Fraser sih bilangnya ini ultra thin frame ya. Jadi kalau ultra itu biasanya kecil gitulah. Ya, dan menurut saya sih ini ya kecil, termasuk kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang Zilong dan juga Dunlop, ini lebih kerasa kecil walaupun dengan karakter frame shape yang berbeda ya. Oh, ini ya ada tulisan lagi nih di bagian pinggir-pinggir sebelah kanan kiri nih. Raket ini speed, seperti beberapa series raket dari brand lain yang katanya kalau frame kepalanya itu kecil, itu memang support buat permainan speed ya, lebih cepat, lebih ringan gitu, responsifnya lebih dapat. Dan kemudian kita bisa lihat di sini frame kepalanya yaitu isometrik standar, nggak kecil. Jadi biasanya dengan frame kepala isometrik ini lebih gampang dipakai banyak orang, termasuk pemula-pemula, karena framenya lebar lah, nggak kecil yang compact kecil gitu. Walaupun juga yang compact juga nggak jadi patokan banget, orang susah untuk adaptasi. Karena pengalaman saya, teman-teman yang saya cobain raket yang frame kepala compact juga banyak yang cepat juga adaptasinya, walaupun pemula. Oke teman-teman, itu tampilan secara keseluruhan bagian per bagian dari crown-nya, dari end cap-nya sampai dengan frame kepalanya ya. Bisa dibilang ya lumayan worth it untuk harga 170 ribuan guys. Dan kemudian kita sekarang coba ukur beratnya yang katanya 5U apakah terverifikasi sesuai. Bener banget guys, 77 gram, masuk 5U. Nah, saya suka ini kalau real spesifikasinya udah tepat dengan bawaan pabrik, ini bisa dibilang ya bisa jadi referensi sih. Kemudian balance point-nya yang katanya even balance atau mendekati head heavy balance, berat kepalanya sedikit. Kita coba ukur 305 mm. Ya ini agak melebar sedikit untuk balance point-nya ya. Jadi yang seharusnya 296, plus minusnya cuma 2, jadi maksimal plusnya cuma 298, ini masuk 305. Jadi lumayan berat kepala banget. Walaupun ringan, balance point-nya tinggi, jadi feel-nya dapet loh. Jadi berat kepalanya malah dapet loh ya, karena raketnya kan ringan banget. Dan mungkin setelah nanti terpasang senar sama gripnya saya ganti grip handukan, mungkin beratnya di kisaran 83 lah, 83-84 dengan balance point yang head heavy banget ya, di atas 300 mm. Jadi feelingnya bakal cakep banget sebetulnya. Hanya saja memang saya agak ragu-ragu, agak kurang nemu sih di stiffness raketnya yang feelingnya lebih kayak lentur banget ya. Oke teman-teman, jadi ini ya satu raket lagi di harga 160-170 ribuan, atau kita bisa bilang ini raket 100 ribuan yang saya unboxing lagi buat teman-teman. Dan tentu saja nanti tunggu review pemakaian dan penjelasan detailing soal feel-nya seperti apa. Nanti pasti saya tanyakan ke testimoni ke kawan-kawan semuanya ya. Kawan-kawan saya di lapangan saya suruh cobain raket ini seperti apa feeling di tangan mereka. Apakah nyaman ataukah tidak, gampang dipakai, gampang diadaptasi atau tidak. Tentu saja informasi itu semuanya saya berikan untuk teman-teman subscriber, viewer yang memang lagi nyari raket-raket murah buat main badminton. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.